Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masa Advent Hari ke-7 Daerah Misi Nusa Utara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta doa buka yang akan dibawakan oleh Gladvinia Suleh SAK. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Dr. Grace Wheeler dengan judul Trik Mempraktekkan Hidup Sehat. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Jensen Rompas MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami selalu sembah pada siang dan malam, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang Tuhan masih karuniakan kepada masing-masing kami, sehingga kami bisa ada di malam yang kelima di ibadah KKR Net dengan tema Bahagia Bersama Yesus. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau akan bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Grace Rompas Wheeler yang akan membawakan tips, dan juga Pendeta Jensen Rompas yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau akan mengurapi mereka sehingga mereka bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga sebagai pendengar, kiranya Engkau akan memberikan Roh Kudus dari surga, sehingga kami bisa mengerti. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Pada malam kelima, kebaktian kebangunan rohani Bahagia Bersama Yesus, saya ingin membagikan tips kesehatan buat saudara-saudara. Banyak orang yang sudah mengetahui bagaimana sesungguhnya untuk hidup sehat, tetapi masalahnya sulit untuk mempraktekannya.
Itulah sebabnya malam hari ini saya ingin memberi tips berupa trik-trik untuk mempraktekkan hidup sehat. Saudara-saudara, banyak yang tahu bahwa makanan sehat itu adalah makanan yang bernutrisi, berisi buah-buahan, sayur-sayuran, harus dimakan dalam jumlah yang cukup, tidak boleh berlebihan. Tetapi kadangkala di rumah tidak menyiapkannya. Itulah sebabnya di tips malam hari ini, saya ingin saudara-saudara untuk memprioritaskan, menyediakan makanan-makanan bergizi, sayuran dan buah-buahan di meja makan Anda. Dan hindari yang namanya makanan hiburan. Apa yang disebut makanan hiburan? Makanan hiburan adalah makanan yang hanya membuat tenggorokan Anda atau selera Anda merasa senang, tetapi tidak berkontribusi pada kesehatan Anda. Nah, hindarilah makanan-makanan yang demikian. Kalau Anda sudah memiliki makanan sehat di meja Anda, banyak kali orang menghindari memakannya karena ada begitu banyak pilihan makanan yang lain. Itulah sebabnya trik untuk dapat makan makanan sehat adalah siapkan makanan yang terbatas. Jangan terlalu banyak pilihan. Siapkan makanan yang sehat di mejamu, kemudian pilih dengan bijaksana. Ambil makananmu, buat porsi di piring. Setengah bagian untuk karbohidrat, kemudian setengah bagian untuk protein, mineral, dan vitamin. Anda bisa mendapatkan karbohidrat dari nasi, ubi, sagu, kentang. Nah, itu adalah setengah porsimu yang cukup ya. Kemudian setengahnya lagi Anda harus membagi dalam bentuk sayur-sayuran, buah-buahan, tahu, tempe, ikan. Buatlah dalam porsi yang cukup, kemudian ambil makananmu, pergilah ke meja yang lain. Jangan, ini tipsnya, jangan makan berhadapan dengan banyak jenis makanan. Pilih makananmu, tentukan takarannya, pindahlah di meja yang lain, kemudian nikmatilah makanan itu perlahan-lahan. Ada orang yang berpikir, bagaimana kalau saya tidak kenyang? Ada trik untuk dapat kenyang dengan makanan sehat, yaitu Anda harus makan perlahan-lahan. Nikmati benar-benar, kunyah baik-baik. Semakin banyak dikunyah, maka makanan itu akan terasa semakin enak. Oleh karena itu, makanlah dengan gembira, makanlah dengan sukacita, nikmati makananmu perlahan-lahan. Ini tips untuk makanan. Kemudian, untuk berpantang, caranya Anda harus menghindari makanan-makanan olahan maupun makanan-makanan hiburan. Apa yang dimaksud dengan makanan hiburan? Kue-kue, es krim, coklat, dan sebagainya. Saya anjurkan jangan berusaha menyediakannya. Jangan menyiapkan di meja makan. Saya sering berkunjung ke beberapa tempat dan saya melihat bahwa di meja mereka, tersedia macam-macam cemilan. Trik untuk sehat adalah keluarkan cemilan dari meja makan Anda dan gantikan dengan buah-buahan. Saudara-saudara, Anda akan merasa terkejut karena betapa banyaknya biaya yang Anda sudah habiskan untuk membeli makanan-makanan hiburan yang sesungguhnya merusakkan kesehatan. Seandainya Anda bisa menghindarinya dengan tidak membeli, kemudian menabung uang yang direncanakan untuk membeli makanan hiburan tadi, Anda akan kaget karena mungkin ada jutaan rupiah yang sudah Anda belanjakan untuk makanan-makanan yang tidak menyehatkan. Oke, itu trik kesehatan yang pertama dalam hal mengendalikan makanan. Kemudian, trik yang selanjutnya adalah dalam hal berolahraga.
Semua orang tahu olahraga sumber kesehatan, tetapi selalu mengeluh tidak punya waktu untuk berolahraga. Padahal untuk menyisihkan setengah jam sehari untuk berolahraga sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat mudah. Hanya sayangnya Anda tidak berniat atau tidak tahu triknya. Nah, malam ini saya ingin membagikan triknya, yaitu pertama, Anda harus bangun lebih pagi tentunya. Kalau Anda orang yang sibuk, saya rasa bangun 5:30 cukup untuk membuat Anda mampu berolahraga. Karena hanya dibutuhkan 30 menit untuk berolahraga. Bagaimana triknya? Anda cukup berjalan sejauh 15 menit ke satu titik tujuan tertentu. Ingat, 15 menit Anda berjalan, pasang stopwatch Anda atau waker Anda selama 15 menit di HP-mu. Kemudian ketika HP berdering, itu berarti 15 menit sudah tercapai, Anda dapat kembali untuk 15 menit yang berikutnya. Coba untuk memilih trek-trek yang agak berbukit, supaya bisa lebih membantu secara aerobik. Kemudian ketika Anda kembali, Anda sebaiknya terpapar dengan sinar matahari dan bagus mengambil trek-trek atau jalan di jalanan-jalanan yang berpohon-pohon. Sehingga dalam sekali Anda melakukan aktivitas, ada 3 sumber kesehatan yang sudah Anda peroleh, yaitu berolahraga, Anda juga dapat memperoleh udara yang bersih, dan sinar matahari yang dapat mengubah vitamin D di kulit Anda, dari provitamin D menjadi vitamin D di kulit Anda. Nah, saudara-saudara, hanya 30 menit sehari, sesungguhnya itu sangat-sangat sederhana kalau Anda mau dan berniat dan bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan pola hidup sehat. Saya sudah mencobanya dan itu sangat berhasil. Jadi Anda tidak akan perlu untuk mengorbankan waktu-waktu yang banyak, waktu untuk keluarga tidak perlu dikorbankan dengan berolahraga. Ingat, hanya perlu trek 15 menit dan kemudian kembali. Yang penting adalah konsistensi. Anda harus melakukannya dengan disiplin setiap hari. Kemudian, trik kesehatan yang berikutnya adalah bagaimana menciptakan tidur yang berkualitas. Di era modern ini, memperoleh tidur yang berkualitas itu adalah satu hal yang sangat bermasalah. Mengingat begitu banyak hal-hal yang dapat mengganggu tidur. Oleh sebab itu, ada beberapa tips supaya bisa memiliki tidur yang berkualitas. Pertama, jangan makan sebelum tidur. Makan sebelum tidur akan sangat mengganggu kesanggupan Anda untuk tidur yang nyenyak. Makan yang banyak sebelum tidur dapat menyebabkan Anda bermimpi buruk. Oleh sebab itu, hindari untuk makan sebelum tidur. Usahakan makan 2 jam sebelum Anda tidur. Kemudian, jangan minum yang banyak sebelum tidur. Minum yang banyak sebelum tidur akan merangsang Anda untuk buang air kecil berulang-ulang di sepanjang malam, sehingga membuat Anda terganggu dalam hal memiliki tidur yang berkualitas. Selanjutnya, jangan menonton sebelum tidur. Banyak orang menggunakan waktu dengan HP ataupun televisi sebelum tidur, berharap itu dapat membantunya untuk tertidur. Sesungguhnya, HP ataupun televisi akan membunuh keinginan tidur Anda. Oleh sebab itu, matikan HP-mu, jangan punya televisi di dalam kamarmu kalau Anda ingin memiliki kualitas tidur yang baik. Selanjutnya, Anda dapat berolahraga ringan 1 jam sebelum tidur selama 15 menit. Itu akan sangat membantu Anda untuk memperoleh tidur yang nyenyak. Selanjutnya adalah kesehatan pikiran. Bagaimana trik untuk memperoleh kesehatan pikiran? Luar biasanya adalah firman Allah punya banyak sekali trik untuk memperoleh kesehatan pikiran. Tahukah saudara bahwa berdoa adalah salah satu upaya untuk menyehatkan pikiran? Kalau Anda membuka harimu, bukalah dengan doa. Minta Tuhan untuk menuntun Anda sepanjang hari dan percayai janjinya. Maka pikiranmu akan dikuatkan. Kemudian berdoa
tak berkeputusan yang diajarkan oleh Rasul Paulus sesungguhnya adalah trik memperoleh pikiran yang sangat sehat. Bagaimana cara bagaimana cara untuk berdoa secara tak berkeputusan? Saudara-saudaraku, triknya adalah Anda harus setiap saat melihat dan bersyukur kepada apapun yang Anda peroleh, Anda miliki, Anda dapatkan. Kemudian setiap saat naikkan permohonan kepada Allah untuk apapun yang Anda rasa Anda perlukan, atau melihat kebutuhan orang lain, melihat kesulitan orang lain, Anda dapat mendoakan di dalam hatimu. Anda bisa bayangkan, kalau setiap saat Anda bertemu dengan orang, kemudian Anda mendoakannya. Anda mengingat masalah Anda, lalu Anda mendoakannya. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang Anda selalu isi di dalam doa. Maka Anda akan memperoleh pikiran yang sangat kuat ketika ia digunakan untuk terhubung dengan sorga setiap waktu. Saudara-saudaraku, tips yang berikut untuk memperoleh pikiran yang kuat dan sehat adalah membaca firman Allah. Tahukah saudara bahwa membaca Alkitab dapat meningkatkan kemampuan neuron atau sel-sel otak Anda? Saudara-saudara, coba untuk sedikitnya membaca Alkitab 1 pasal sehari. Tetapi kalau Anda punya banyak waktu, biarlah engkau sering menggunakan waktumu dengan firman Allah. Anda tahu bahwa firman Allah bisa membuat Anda menjadi tenang, menjadi gembira, dan menjadi sehat. Dan terakhir adalah gunakan waktumu untuk beribadah. Jangan melewatkan ibadah pagi dan ibadah petang. Saudara, ketika menjelang tidur, marilah Anda membuka firman Tuhan, kemudian merenungkan janji-janjinya. Percaya pada janji-janjinya itu, kemudian renungkan bagaimana penyertaan Tuhan bagi Anda sepanjang hari, dan bersyukurlah sebelum tidur atas segala berkat yang Anda nikmati hari itu. Dan Anda akan lihat betapa Anda akan peroleh tidur yang nyenyak, kesehatan yang lebih baik, pikiran yang sehat, dan Anda akan jauh lebih bahagia bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Bagai tetesan embun basahi bumi, firman-Mu menyegarkan hati yang gelisah. Terang bagi jalanku dan benteng jiwaku, firman-Mu setiap hari.
Saudara umat Tuhan dimanapun berada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena penyertaan yang kami rasakan setiap saat. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang mampu menjaga, melindungi kami. Karena itu kami datang memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami datang memuliakan Engkau, karena Engkau yang layak untuk dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami banyak kekurangan di dalam kehidupan ini. Kami banyak dosa yang kami buat melanggar kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan maupun sesama. Kami mohon ampuni kami semua, agar kami layak di hadapan Tuhan. Oh Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama di dalam satu kegiatan yang luar biasa untuk memuji, memuliakan Tuhan lewat kebaktian kebangunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Mendoakan secara khusus hamba Tuhan, Pendeta Jensen Rompas, yang membawakan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagiannya. Urapi pikirannya, lidahnya, kata-katanya Tuhan. Agar apa yang dia bawakan dapat menjadi kekuatan iman bagi kami semua. Dan kami punya pengharapan hidup kekal. Boleh bersama dengan Tuhan bila Engkau datang pada kali yang kedua. Mendoakan semua yang bersama-sama di dalam ibadah ini. Kiranya berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan dapat kami miliki. Ketika firman ini kami dengarkan, kami saksikan, akan menjadi kekuatan rohani bagi kami semua. Sehingga kami tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami mohon jamah mereka, pulihkan mereka. Apakah mereka berada di rumah atau berada di rumah sakit. Kiranya jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kesembuhan dapat menjadi bagian mereka. Sehingga kesembuhan mereka dapatkan. Kami sama-sama dapat memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Yang bergumul dengan pendidikan mereka. Yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup. Atau ujian-ujian apapun, pergumulan apapun yang sedang digumuli saat ini. Kami mohon kiranya Engkau akan selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dan tetap mengutamakan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi hari lepas hari. Kami mohon biarlah firman yang kami dengarkan pada malam hari ini itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Tetapi itu dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih untuk semua jaminan yang Engkau berikan bagi kami. Dan kiranya ini akan menguatkan kami sehingga kami akan tetap setia. Tuhan datang, kami semua boleh bergembira masuk di dalam kerajaan yang Tuhan telah siapkan. Kerajaan sorga yang indah. Dan kiranya ini akan menjadi idaman dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang hidup di atas dunia ini. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jensen Rompas MTH. Menikah dengan Dr. Grace Wilar, keluarga Rompas Wilar dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Field Secretary and Health Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Nusa Utara. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Bahagia dalam Ketulusan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord.
Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kita sudah berada pada malam yang kelima dengan tema bahagia bersama dengan Yesus. Dan khusus malam hari ini adalah bahagia dalam ketulusan. Sebelum kita akan bahas firman Tuhan pada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami, di malam yang kelima ini, kami akan mempelajari nasihat firman-Mu. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk boleh menuntun ketika kami membaca dan kami mendengar serta merenungkan setiap firman yang kami akan pelajari pada malam hari ini. Roh Kudus Tuhan kiranya boleh menjadi bahagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Bahagia dalam ketulusan. Pernahkah umat-umat Tuhan mendengar kata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku? Mengasihi Allah adalah satu hal yang luar biasa, yang boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jika kita disebutkan orang-orang yang berbahagia, adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mengenal dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyatakan bahwa kita mengenal dan mengasihi Allah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita atau tubuh kita kepada Kristus atau kepada Tuhan sebagai tubuh yang layak kepada Tuhan. Firman Tuhan menjawab dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Luar biasa ayat ini. Menjawab bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Kristus. Sekarang, ayat ini menyatakan kepada kita, ketika kita akan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang bagaimana? Pertama, firman Tuhan berkata, persembahan yang hidup. Yang kedua, kudus. Dan yang ketiga, berkenan kepada Allah. Dari persembahan hidup kita, kekudusan kita, ini akan menjadi berkenan kepada Allah jika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahkan umat Tuhan dimanapun Anda berada. Ketika kita akan mempersembahkan tubuh kita yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, ini akan merujuk kepada tubuh kita secara utuh.
mulai dari atas sampai ke bawah dalam kehidupan kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Tubuh kita. Tubuh kita, apakah tubuh ini kita pergunakan untuk Tuhan dengan cara apa? Apa yang kita masukkan melalui pertama makanan, dan yang kedua minuman. Ketika manusia hidup di dunia ini, Tuhan memberikan makanan. Karena manusia membutuhkan makanan untuk hidup. Untuk hidup. Dan ada satu kutipan atau satu semboyan, engkau adalah apa yang engkau makan dan engkau minum. Tapi ketika manusia pertama ada di dunia ini, Tuhan memberikan makanan. Oh, di mana kita dapat mengetahui bahwa Tuhan memberikan makanan kepada manusia ketika untuk yang pertama kali? Alkitab menjawab dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Ini adalah makanan pertama yang diberikan Tuhan kepada orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka hidup. Apa yang menjadi makanan mereka adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu makanan yang diberikan Allah yang pertama kepada manusia. Yang kalau kita boleh sebutkan, itu adalah makanan kelas 1. Makanan istimewa. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Ini diberikan Tuhan langsung kepada siapa? Kepada manusia. Itu terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, ini makanan manusia yang pertama. Atau nenek moyang kita. Sekarang, kita masuk pada makanan yang kedua. Makanan yang diberikan Tuhan. Terdapat di mana? Dalam Kejadian pasal 3, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tumbuh-tumbuhan di padang. Kalau kita baca Alkitab, ketika Tuhan memberikan makanan yang pertama untuk orang tua kita Adam dan Hawa, diberikan juga makanan kepada hewan. Dan makanan kepada hewan adalah apa? Tumbuh-tumbuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tumbuh-tumbuhan, makanan hewan ini menjadi makanan kita. Menjadi makanan manusia. Makanan kedua ini, atau yang saya bilang makanan kelas 2, adalah makanan setelah jatuh dalam dosa. Setelah dosa, mulai menurun. Ya, dari biji-bijian, sekarang sudah apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di padang menjadi makanan dari manusia setelah jatuh dalam dosa. Apakah sudah sampai di sana? Mari kita lihat. Di dalam Kejadian pasal 7, ada satu cerita yang luar biasa yang ini dinyatakan sebagai makanan yang ketiga. Dalam peristiwa air bah, Kejadian pasal 7, kalau kita lihat mulai dari ayat pasal 7 ayat 1, firman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Ayat 1, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nuh dipandang Tuhan sebagai orang yang benar di zamannya. Di ayat 2 lebih jelas mengatakan, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Ayat 3, jadi dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Pertanyaan di sini langsung muncul. Apakah haram dan halal sudah muncul pada Kejadian pasal 7? Makanan diberikan Tuhan pertama, ingat,
Ini adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Yang kedua, sudah tambah tumbuh-tumbuhan. Sayur-sayuran sudah ada di sana. Dan yang ketiga, pada waktu air bah akan dinyatakan Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Nuh untuk memasukkan semua binatang-binatang. Tapi yang menarik di sini, binatang yang tidak haram harus berapa pasang? 7 pasang. Dan haram 1 pasang. Alasannya kenapa? Ayat 4 di sana. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang kujadikan itu. Lalu ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Segala yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh, Nuh lakukan. Tapi yang menarik di sana, di ayat 4, kita kembali bahwa 40 hari, 40 malam akan turun hujan. Nah, kalau 40 hari, 40 malam itu turun hujan, mau dapat makanan di mana ini? Kita pastikan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang akan bertumbuh atau biji-bijian yang bertumbuh pada waktu itu ataupun bertahan sampai 40 hari 40 malam hujan terus. Nah, kita masuk selanjutnya ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu datang meliputi bumi. 600 tahun. Ini bukan umur yang muda, tapi waktu itu masih muda. Masih muda. Ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 8 firman Tuhan, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ayatnya yang 10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Itu yang terjadi sehingga ada makanan yang saya sebut makanan kelas 3. Luar biasa Tuhan itu memberikan makanan. Yang pertama Tuhan firmankan, yang kedua Tuhan firmankan. Tapi yang ketiga ini hanya dipersiapkan saja. Mari kita lihat dalam Imamat pasal 11 ayat 44, firman Tuhan berkata, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Segala binatang yang najis, Tuhan mau, Tuhan ingin karena dia kudus, kita adalah kudus. Makanya kita jangan memasukkan hal yang tidak kudus dalam tubuh kita. Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-42 dan 44. Firman Tuhan berkata, segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriap di atas bumi, jangan kamu makan. Karena semua itu adalah kekejian. Kalau tadi Tuhan bilang boleh makan. Tapi apa yang baru saya bacakan ini, Tuhan bilang apa? Janganlah kamu makan. Karena semua itu adalah kekejian. Apa itu kekejian? Najis, tidak layak. Ingat, sekali lagi penekanan saya adalah tubuh kita ini kudus. Dan Tuhan mau kita memasukkan hal-hal yang kudus dalam tubuh kita. Kenapa ini penting, saudara? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Dari banyak binatang-binatang yang ada di muka bumi ini, ada yang boleh dimakan, tapi ada yang tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan itu sesuai perintah Tuhan. Yang tidak boleh dimakan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Apa yang boleh makan, apa yang tidak boleh makan.
supaya kita tahu pasti bagaimana kita boleh memasukkan makanan dalam tubuh kita. Mari kita lihat yang pertama, hewan berkaki 4. Ada banyak hewan berkaki 4 di sekitar kita. Yang mungkin ada di rumah kita, ada di dalam rumah, ada di sekitar rumah. Mari kita lihat dalam Ulangan pasal 14 ayat 6 firman Tuhan berkata, setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Ini syaratnya. Syaratnya ini. Saya tidak membicarakan yang lain, tapi yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita boleh lihat dan kita boleh lakukan dan kita makan. Oke, jadi apa syaratnya di sini yaitu berkuku belah dan memamah biak. Berkuku belah dan memamah biak. Dia berkuku bersela panjang dan yang memamah biak. Saudara tahu binatang-binatang yang berkuku belah dan memamah biak. Ada pertanyaan, kalau ada yang satu tidak, apakah itu boleh? Jawabannya adalah ini, yang berkaki 4 yaitu berkuku belah dan yang memamah biak. Kalau salah satu tidak ada, apalagi kedua-duanya, itu bukanlah makanan. Itu bukan makanan. Yang menjadi makanan adalah yang berkuku belah dan yang memamah biak. Kalau tidak, itu bukan makanan. Itu saja. Itu kita ikuti saja syarat yang Tuhan berikan. Kalau itu tidak ada, ya bukan makanan. Yang kedua, di dalam air. Kalau ini yang binatang berkaki 4. Sekarang yang di dalam air, di laut, di danau, ataupun di sungai. Ataupun di kolam. Ulangan pasal 14 ayat 9 firman Tuhan berkata, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersisik, bersirip, dan yang bersisik boleh kamu makan. Ulangan pasal 14 ayat 10 firman Tuhan berkata, tetapi segala yang tidak bersisik atau bersisik, bersirip dan bersisik, janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Apa yang menarik di sini? Apa yang menarik di sini? Yang menariknya adalah kalau dia bersisik, dia bersirip dan bersisik, itu boleh makan. Nah, bagaimana kan cuma satu? Tidak boleh, apalagi keduanya. Lebih soe. Kalau ada satu boleh makan, kalau salah satu tidak ada, apalagi kedua-duanya tidak ada, itu bukan makan. Kalau orang Sangir bilang ini bersirip dan bersisik ini onao desa humbing. Lebih gampang. Akan lebih mudah dipahami. Kalau dia bersirip dan bersisik, boleh makan. Onao sahumbi. Kalau tidak ada, itu bukan makanan. Yang berikutnya, merayap, bersayap, 4 kaki. Dalam Imamat pasal 11 ayat 21, tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berayap dan bersayap, dan yang berjalan dengan 4 kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat dari atas tanah. Itu untuk yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4. Kalau saudara mau lihat juga, yang berikutnya burung-burung, itu saudara boleh catat malam hari ini, terdapat dalam Ulangan pasalnya yang ke-14 ayat 11, setiap burung yang tidak haram boleh dimakan. Tetapi segala burung yang tidak boleh dimakan ada mulai ayat 12 sampai ayat 19 dan Imamat pasalnya yang ke-13 sampai 19. Itu adalah daftar yang tidak boleh dimakan. Oke, mari kita lanjut. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah kemauan Tuhan. Supaya kamu kudus, Tuhan kudus, itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah anak-anak yang kudus. Seperti Bapa kita yang adalah kudus. Itu adalah kehendak Tuhan. Kenapa?
Karena dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Ingat, kita telah ditebus dan harganya telah lunas. Mari kita permuliakan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ingat, firman Tuhan yang pertama itu adalah ibadah yang sejati. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu." Bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kenapa ini sangat penting? Ingat, tubuh kita adalah bait kudus. Dan Tuhan ada di sana. Makanya dalam Matius pasal 21 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Ini terjadi ketika Yesus datang di Yerusalem, dia datang di Ka'bah, tetapi di sana hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bagaimana itu kalau terjadi dalam kehidupan kita? Dan bagaimana itu kalau terjadi dalam tubuh kita? Bagaimana Tuhan akan masuk dalam tubuh kita? Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Ini adalah doa untuk kita semua. Doa apa ini, saudara? Supaya kita baik-baik, sehat-sehat, bahkan ketika kita sudah melewati masa pandemi. Waktu tahun lalu, apalagi 2 tahun lalu, kita telah menghadapi pandemi yang sangat luar biasa. Tapi puji Tuhan, ketika kita boleh melewati pandemi ini, kita masih ada saat ini. Dan malam hari ini, kita berada dalam siaran ini. Puji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Sehingga saudara dan saya masih boleh bersama-sama pada saat ini. Sekarang, dalam kehidupan kita, kalau kita baik-baik, sehat-sehat saja, apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita? Saudara, kalau itu makanan tadi, makanan itu ada yang boleh dimakan, ada yang boleh dimasukkan, ada yang tidak boleh. Ya, sekarang bagaimana dengan minuman? Banyak minuman-minuman yang ada. Tapi Alkitab mencatat ada satu yang sangat diperhatikan oleh Alkitab, firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-33, ada satu yang dituliskan di sana. Air anggur, mereka adalah racun ular dan bisa ular, tedung yang keras ganas. Wah, saya juga ketika membaca ayat ini sempat kaget. Jadi yang penggemar anggur, ini ayat sangat luar biasa. Teguran yang nyata. Karena dia bilang di sini air anggur, mereka adalah racun ular dan bisa ular, tedung yang keras ganas. Amsal pasal 20 ayat 1 lebih jelas lagi menyatakan tentang anggur itu. Apa itu? Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidak baik orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kenapa? Ketika saya membaca ayat ini, kenapa ayat ini boleh mengatakan bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidak baik orang terhuyung-huyung? Karenanya, lebih dijelaskan di Amsal pasal 23, mulai ayat 19. Apa penjelasan di sana tentang ayat 20 ayat 1? Amsal pasal 23 ayat 9. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Siapa itu, saudara? Siapa yang mengadu, siapa yang mengeluh, bertengkar, berkeluh kesah,
menjadi cedera tanpa sebab, bahkan merah matanya? Alkitab menjawab di ayat 30. Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Anggur campuran. Ayat 31. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Ayat 32. Tetapi kemudian memangut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Ayat 33, lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Ayat 34, engkau seperti orang di tengah air ombak, seperti orang di atas tiang kapal. Ayatnya yang ke-35, engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Ini bukti ayat yang tadi. Amsal pasal 20 ayat 1 yang menyatakan tentang anggur adalah pencemooh, dan apa yang terjadi dalam Amsal pasal 20 ayat 1 lebih dijelaskan dalam Amsal pasal 23 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-35. Ini jelas tentang anggur. Dan tidak baik orang yang terhuyung-huyung karenanya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Kalau kita memasukkan hal-hal yang tidak berkenan, makanan yang tidak berkenan, minuman yang tidak berkenan, itu sama saja dengan membinasakan diri. Membinasakan bait suci. Membinasakan kehidupan kita. Apa yang terjadi? Kita akan dibinasakan kalau kita melakukan hal itu. Bayangkan saudara, ada sebuah gambar yang dimana Yesus ada di sana dan sementara mengetok pintu hati saudara. Wahyu pasalnya yang ke-3 ayat 20, lihatlah Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok. Ini bukan pintu sembarang pintu. Pintu kita yang ada sekarang ini, banyak kali pintu yang ada genggang untuk boleh dibuka dari luar. Tetapi pintu hati dalam kehidupan kita hanya bisa dibuka melalui hati kita, melalui kehidupan kita. Hanya kita yang dari dalam bisa membuka. Ketika Yesus mengetuk pintu hati Anda, apakah saudara membuka atau tidak? Saudara dan saya menentukan. Saudara, ada ayat yang ingin saya bacakan untuk Bapak Ibu, umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Dalam Yesaya pasal 66 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Aku untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api. Pertanyaan, dari ayat ini, ayat 15 dan 6 dalam Yesaya pasal 66, ayat 15 dan 16, apakah ini sudah terjadi? Belum. Kenapa? Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Tuhan belum datang dengan api. Dan kereta-keretanya yang akan seperti puting beliung, itu belum terjadi. Itu belum terjadi. Dan untuk melampiaskan murkanya dengan keganasan dan hardiknya dengan nyala api, apakah itu sudah terjadi? Belum. Belum, itu belum terjadi. Kapan itu terjadi? Itu akan terjadi pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi itu ayat 15 dan 16. Bagaimana dengan ayatnya yang ke-17? Mari kita baca. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya dengan taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik, serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Saya hanya mengutip ini ayat, saudara. Ini menjadi bagian kepada kita. Bahwa ini belum terjadi. Orang yang memakan daging babi serta tikus akan dibinasakan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya tidak ingin saudara dan saya mengalami hal itu. Sebab pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan dinyatakan. Dan ini firman Tuhan, ini pasti akan terjadi. Saudara, saya mau saudara-saudara sehat-sehat. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada sehat-sehat, baik-baik, dan sehat-sehat saja. Ini adalah pilihan. Sehat itu adalah pilihan. Keselamatan juga itu adalah pilihan. Dan yang memilih adalah saudara dan saya. 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sadar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau kita semua bertobat. Datang kepadanya. Sebelum terlambat, datanglah kepada Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, untuk datang kepadanya. Firman berkata, dia tidak lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan belum datang, dia memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk bertobat. Untuk bertobat dan berbalik. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita, saudara. Bahagia dalam ketulusan. Adalah kebahagiaan dan ketulusan Tuhan. Untuk saudara dan saya, untuk boleh mendapatkan makanan dan minuman. Makanan yang berkenan dan minuman yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah kudus. Marilah kita memasukkan hal-hal yang benar atau makanan yang benar untuk tubuh kita. Dan saya percaya itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah ketulusan Tuhan ketika memberikan makanan dan minuman untuk manusia dan saudara dan saya pada saat ini. Apa yang kita perlu renungkan dalam bahagia dalam ketulusannya? 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bahkan ia lebih dahulu mengasihi saudara dan saya dalam kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan bahkan kelemahan. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan tetap peduli kepada kita. Tuhan tetap mau supaya saudara dan saya bahagia. Dalam ketulusan Tuhan, dia tetap mengasihi kita walaupun kita mungkin tidak mengasihi dia. Tapi ajakan saya pada malam hari ini, mari kita mengasihi Tuhan. Karena ingat, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dengan cara berbahagia dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, termasuk makanan dan minuman di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita boleh mengakui bahwa tubuh kita adalah kudus dan adalah bait Roh Kudus, kita kembali lagi di ayat yang pertama. Dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adalah doa dan harapan saya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami berterima kasih karena kami boleh merenungkan nasihat firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah mengasihi kami, dan terima kasih Tuhan telah menuntun kami untuk bahagia dalam kehidupan kami di atas dunia ini. Terima kasih untuk ketulusan-Mu dalam mengasihi kami Tuhan, dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah berkat Tuhan boleh benar menjadi bagian kami semua, bersama dengan umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin.
Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Kepastian yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni Pelavu, MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.